Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dosen petani. Ini konten kita yang kedua di An-Nur, peternakan lebah madu An-Nur ini. Dan seperti janji kita yang pertama tadi, di konten kedua kita akan bahas tentang fakta dan mitos tentang madu yang selama ini beredar luar di masyarakat. Tapi sebelum kita tanya ke Dananda itu fakta atau mitos, kita minta dulu Dananda untuk kasih apa lah, semacam pengetahuan dasar lah tentang madu untuk sahabat dosen petani semua. Nah, itu yang kita minta ke Dananda pertama. Baiklah, sahabat dosen petani, kami coba menjelaskan sedikit tentang lebah ya. Untuk lebah itu, untuk lebah apis ya dibagi menjadi 4, yaitu pertama apis dorsata yang dikenal dengan lebah hutan, sialang, atau yang dikenal lebah kampung kalau kita di Sumatera Barat. Yang kedua apis cerana yang dikenal namanya lebah penurun kalau kita di Sumatera Barat. Lebah penurun yang kecil-kecil di batang pohon itu lebah cerana namanya, apis cerana. Terus apis mellifera itu lebah dari luar negeri yang dibudidayakan di Indonesia dari 1972 kalau nggak salah. Untuk jenis yang keempat ada apis floreal, itu jenisnya lebah langka ya, jarang kita temukan. Cuman bentuknya unik, biasanya bersarang di ranting-ranting pohon. Dan sarangnya itu bulat, biasa yang kami lihat full madu biasanya. Terus ada lagi yang trigona. Trigona ini lebah tanpa sengat. Stingless bee ya? Stingless bee yang dikenal, itu banyak namanya di Indonesia. Untuk Aceh sendiri ada linot itu ya? Linot kalau nggak salah. Iya betul. Ada yang sebut kelulut, kelanceng deh. Kelanceng. Iya, dan trigona itu di dunia ada 600 jenisnya. Spesiesnya. Dan 46 kalau nggak salah di Indonesia 10 genus. Dan 23-nya di Sumatera. Di Sumatera, termasuk Sumatera Barat itu ya? Termasuk Sumatera Barat. Sumatera Barat ini paling banyak juga kalau nggak salah. Nah itu terkait dari jenis-jenis lebahnya sendiri. Untuk madunya sendiri ada bedanya nggak ada? Untuk madu, untuk jenis apis ya, apis dorsata itu rasanya itu lebih kuat, biasa aroma bunganya ya. Aroma bunga lebih kuat dan manisnya itu soft. Itu untuk apis dorsata. Dan biasanya lebih berbuih dan encer. Karena dipengaruhi iklim. Dan madu itu juga kenapa encernya nanti kita bahas mungkin. Siap. Terus untuk apis mellifera dia cenderung lebih kental karena dia di kotak dan rendah. Madu itu mempunyai sifat juga yang kenapa dia bisa encer dan kenapa kental. Madu memiliki sifat hidroskopik, menyedap kadar air udara. Semakin tinggi tempatnya semakin encer madunya. Dan kami telah membuktikan sendiri ke lapangannya. Dan terus trigona itu membedakan dari apis dorsata, yaitu kandungan propolis alaminya. Jadi kandungan madunya itu tinggi dari lebah apis dorsata. Trigona itu. Itu yang membuat madunya jadi berbeda ada ya? Iya, dari rasa, aroma itu jauh berbeda. Nah, sahabat dosen petani, itu tadi pengantar pengetahuan umum tentang madu. Sekarang kita mau tanya ke Dananda fakta atau mitos tentang madu. Saya sudah kumpulkan beberapa fakta atau mitos yang selama ini jamak kita dengar dan kami merasa perlu untuk memberitahukan kepada masyarakat semua, kepada sahabat dosen petani, apakah ini benar adanya atau cuma sekedar mitos. Pertama Nida, madu asli itu kalau masuk kulkas dia tidak membeku, itu fakta atau mitos? Mitos. Iya. Karena jika madu asli itu membeku, berarti glukosanya tinggi. Glukosanya yang tinggi. Glukosanya bukan glukosa gula yang ditambah. Gula dengan glukosa madu beda. Beda. Glukosa gula itu
bersifat belum, maksudnya jika dikonsumsi belum utuh, dia ada fruktosa dan glukosa, harus dicerna tubuh. Beda dengan madu. Madu itu udah dipecah, paling sederhana, langsung diserap tubuh. Oke. Jadi nggak perlu kerja berat tubuh Nggak kita. perlu kerja berat Jadi tubuh kita. pertama, madu masuk ke kulkas tidak beku itu menandakan asli, itu mitos deh. Mitos. Oke, Ya, ada beberapa baik. jenis yang Jadi bisa madu beku. asli pun, madu murni pun ada beberapa jenis yang tetap beku dia ketika Tetap. dimasukkan ke Iya, kulkas. itu ya. clover honey namanya nanti produknya. Clover honey. Iya. Oke, baik. Pertama, itu yang pertama. Yang kedua nih dah. Madu asli itu tidak disemutin. Itu benar-benar mitos Itu karena benar. Oke. coba bayangkan kami di sini peternak sendiri, dipanen di sini, ditaruh di gubuk sana, itu sementara panen udah disemutin. Padahal itu madunya asam, pahit, nggak manis lagi. Sedangkan apis sudah jelas-jelas manis, pastilah disukai semut. Oke, jadi itu mitos lagi ternyata Iya. sahabat dosen petani. Jadi madu asli pun tetap disemutin ya. Tetap disemutin. Trigona Oke. saja yang asam disemutin. Disemutin ya. Apalagi yang apis. manis. Oke. Kemudian ada lagi cara ngetes keaslian madu itu dengan membakar dengan sendok. Jika tidak berbuih, maka asli. Betul itu juga mitos ya. Mitos lagi. Iya, mitos. Iya, oke. Itu tidak benar sebenarnya karena kalau madu dibakar rusak dia. Oke. Sedangkan diri madu untuk dipanaskan aja udah rusak prosesnya. Untuk pengentalan ya, itu kan ada yang pemanasan. Oke. Jadi kalau udah pemanasan udah rusak. Oke. Tidak recommended ya. Oke. Apalagi dibakar gitu dah ya. Apalagi dibakar. Nah, ini mitos lagi ternyata. Jadi kalau misalnya mengetes keaslian madu dengan membakar, itu justru merusak kalau madunya asli deh. Merusak madunya asli. Oke. Kemudian tes pakai telur. Jika tidak matang berarti tidak asli. Nah, itu gimana? Fakta atau Itu mitos? Mitos juga. Mitos juga? Iya, karena inilah madu itu memiliki enzim yang bisa mengasamkan madu. Rasa madu jadi asam. Jadi saat madu dicampur dengan kuning telur, dia sebenarnya bukan matang, tapi menggumpal. Menggumpal itu madu. Jadi karena penyebabnya karena pH madu tadi berbeda dengan pH telur. Oke. Jadi menggumpal lah dia madu itu. Nah, ini cara-cara ngetes seperti ini dapat dari mana sih sebenarnya? Nggak tahu, itu sebenarnya teori konspirasi sih kalau kami sebut. Teori konspirasi ya? Nah, untuk bisanya madu palsu dikondisikan seperti teori-teori tersebut, maka dibikinlah kalau dikondisikan bisa madu. Berarti nakal dia yang bikin teorinya. Oke, kemudian ada lagi yang mengatakan ngetes madu asli itu bisa pakai segelas air. Jadi kalau misal madunya dimasukkan ke dalam gelas air, terus airnya menjadi keruh, itu tidak asli. Fakta atau mitos tuh? Itu mitos sebenarnya. Mitos lagi, Ya, oke. karena madu encer pun tetap dia kadang-kadang menyatu dengan air. Menyatu dengan air, oke. Jadi madu yang menyatu dengan air itu tidak bisa dijadikan indikasi bahwa itu palsu gitu ya? Bisa. Oke. Kemudian menggunakan piring, jika tidak berbentuk sarang berarti tidak asli. Ya, itu juga banyak kami temukan. Cobalah sahabat di rumah, coba pakai kecap atau cairan pencuci piring. Coba dibikin heksagonal juga. Bisa? Apakah itu bisa disebut madu nanti kalau dia bentuknya kayak gitu? Oke. Hanya kalau dia cairan pencuci piring dirubah warnanya terus di branding bisa juga jadi madu itu. Oh iya. Kalau bentuknya sama. mengambil standar ini deh ya. Standar ini, iya. Oke, jadi sekali lagi ini tidak bisa dijadikan standar. Kemudian terakhir menggunakan tisu. Jika madu itu tembus tisunya berarti tidak asli. Itu juga salah karena madu itu memiliki kadar air ya. Untuk jenis yang kami temui untuk trigona ini kadar airnya itu di lokasi ini 28,5 perkiraannya. Karena kami bukan perkiraannya tapi punya alat cek di rumah. Untuk Apis dorsata itu beragam ya, mulai dari 24 sampai 27 bahkan lebih. Bahkan lebih. Untuk yang kami pernah panen di situ juga itu nggak kebaca lagi sama alat. Itu padahal udah ditutup. Udah ditutup propolis sama lebahnya, disedot di situ, masuk cek ke alat. Nah, terus encer rupanya. Nih kami berangkat karena selalu petani itu ngirim kok encer. Nih kenapa madunya encer? Maka ikutlah panen. Ketemulah seperti itu. Jadi lagi-lagi hal yang umum termasuk yang terakhir, madu asli tidak tembus tisu ternyata juga mitos sahabatku semua. Nah,
kalau yang tadi mitos-mitos, ya kita mau tanya yang benarnya nih. Bagaimana sih cara tahu atau tips agar kita tahu bahwa madu ini murni? Kalau untuk benar-benar tahunya ya, untuk sahabat semua yang kami biasakan edukasi kepada customer kami selalu mengirimkan madu itu apapun jenisnya terimalah kata kami. Coba belajar madu kami seperti apa. Nanti di sana bakalan tahu. Kadang-kadang ya juga ada yang membeku tadi, mengkristalisasi tadi. Tapi di sana kan customer tahu, coba rasanya tiap kami kirim tiap beda. Pernah juga ada komplain kok madunya selalu beda. Ya itu madu murni. Kami tidak mengolah karena tidak ada campur tangan kita di sana ada ya. Betul-betul rohani. Oke. Jadi apapun bentuknya, kalau madu murni itu akan selalu berasa, aromanya itu kecium. Oke. Nah itu berarti untuk tahu madu itu benar-benar murni sebenarnya lebih ke trust penjualnya berarti ya? Ke bagaimana kita mencoba rasanya, rasa madu murni dengan yang sos ya, kita sebut sos itu beda. Oke, ini ada contohnya di sahabat, ada contohnya dan Anda punya contoh. Boleh dijelasin mungkin ini apa aja nih di depan kita dah? Ya, ini ada madu sintetis. Sintetisnya gimana nih? Sintetis itu perlu kita jelaskan dulu ya. Sos kita memiliki singkatan yaitu sos. Sos itu singkatan dari sintetis, oplosan, sirupan. Kita bahas satu-satu dulu. Boleh. Sintetis itu seperti ini. Ini madu sintetis ini bukan sama sekali bukan madu. Ini cairan. Bukan madu, aduh. Cairan yang hanya berbentuk madu ya. Bentuknya bisa mengkilat. Terus kalaupun ada yang bisa dicampur, kadang bisa dikondisikan juga. Tapi dari segi rasa, aroma pasti nanti ketahuan. Kalau itu hanya bisa dilakukan jika sering konsumsi madu murni. Makanya tadi kami bilang sering-seringlah konsumsi madu murni agar tahu bedanya madu murni dengan madu sos. Yang kedua oplosan. Oplosan itu masih mending karena madu murni dicampur dengan bahan-bahan untuk memperbanyak kuantitas madu tadi. Nah, yang selanjutnya sirupan itu berada biasanya pada jenis Apis mellifera. Yang ketika musim paceklik, musim bunga habis, musim hujan, yaitu madu terpaksa disirup. Dan itu sebenarnya dilegalkan untuk mempertahankan koloni. Dan cara itu ada juga yang memanfaatkan untuk dijual lagi. Sebenarnya boleh sih caranya. Sah saja. Asal untuk mempertahankan koloni. Tapi ada yang nakal malah dijual hasilnya. Dan madu sos itu nggak recommended dikonsumsi. Nah, secara fisik nih dah. Nah, ini kan asli nih ya. Ini madu asli. Kemudian ini yang sintetis. Kalau saya awam nih dah, saya awam ya. Saya ngelihat ini ada buihnya, sementara ini enggak. Ini bisa jadi salah satu indikasi nggak dah? Bisa juga. Bisa ya? Bisa. Madu murni ada berbuih, dia salah satunya. Ini madu murni, nah ini sintesis. Kita akan coba. Ini boleh coba nggak dah? Ini disegel nggak? Silakan. Disegel nggak? Buat dicoba. Disegel nggak dah? Enggak ya? Buka. Nggak apa-apa dah? Buka. Bismillah, kita coba ya. Kita ke tangan aja. Ini madu apa dah kalau boleh tahu? Itu jenis Apis dorsata. Dorsata ya. Nah, ini sahabat nih. Berbuih. Manis? Dia tak manis. Manis ya? Kalau dorsata. Saya boleh coba sintesis nggak? Boleh. Ini sintetis. Bagusnya coba dulu dorsata sama dorsata. Oke, siap. Bagaimana bedanya? Nih, madu asli nggak disemutin. Sintesis disemutin. Sintetis juga disemutin. Sama aja ya, orang manis. Oke, kita coba yang satunya. Lebih kental dah. Iya, itu dari Riau, lebih kental dia. Dari Riau dah. Ini dari mana? Ini dari Jambi. Dari Jambi. Oke, saya coba yang sintesis nih, sahabat. Nggak usah banyak-banyak. Nggak sehat ini deh. Jauh beda. Ini sintetis juga, kiriman dari orang. Seret nih. Jauh beda sih, nggak enak dah. Betul. Ada sintetis itu dari aroma dan dari rasa dan aromanya nanti ketahuan kalau kita udah coba. Tapi kalau yang nggak ada aroma deh. Sebenarnya ada aroma tuh awalnya gula. Oh gitu aroma ya. Gula.
atau mocha biasa. Nggak ada harum kayak madu maksudnya. Nggak. Kalau madu kan Harum. harum. Sama. Berasa minum kembang gula. Oke. Itu perbedaan madu murni dan madu sintesis, sahabat dosen petani semua. Terima kasih sekali lagi dah sudah berbagi pengetahuannya. Mungkin tips nih, pesan untuk sahabat dosen petani dari Dananda, cara pilih madu murni tadi kemana dah? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu carilah penjualnya yang mengerti madu. Karena amanah saja tidak cukup, banyak dari yang amanah kena tipu dari oknum penjual madu sos, yaitu targetnya mereka itu pasarnya betul-betul orang amanah. Iya. Yang amanah, kita tahu orang yang mana seperti kita nanti misalnya betul. seperti Kalang Ustadz kami sebut, betul, banyak betul, itu betul. target pasar mereka. Nah, Dan- sebenarnya yang orang yang ditarget ini nggak niat nipu ya, Day. Enggak, Cuma mereka nggak yang tahu. jual, mereka nggak tahu Iya, karena betul. awamnya mereka. Dan alhamdulillah kami telah mengedukasi dari ilmi ya, kami betul-betul mengedukasi masyarakat dan alhamdulillah kalau nggak salah udah mulai banyak yang melek madu sekarang masyarakatnya. Oke, siap. Oke, dan kalau misalnya sahabat semua mau beli madu murni, udah kontak aja Anur ya, udah pasti murni. Oke, baik sahabat, terima kasih. Saya Alan, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dananda, makasih Iya, banyak dah. sama-sama.